Mudah-mudahan hidup kita bercahaya dengan cahayanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang bagus diamalkan ya salawat tadi supaya bertambah tarus cahaya kita di dalam diri kita. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa maridikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Siapa yang mengamalkan itu kada mustahil cahayanya sampai ke dalam kubur kena. Ya. Ketika membaca ya nur, ya Allah cahayai hidup ulun ya Allah. Karena yang kedua bilang ya nur, ya Allah cahayai ya Allah apa jiwa raga ulun ya Allah. Ya nur, ya Allah berikan cahaya dalam kuburan ulun ya Allah. Ya nur berikan cahaya ketika ulun menyeberang ke dalam ke siratal mustaqim ya Allah. Ya nur, ya nur. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita pada malam hari ini memulai pembacaan kitab majlis yaitu kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan dengan berkat beliau ini di dalam mimpinya Asy-Syadzili pernah bermimpi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidina Muhammad membanggakan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kenapa? Karena keilmuan beliau. Salah satu kitab yang paling terkenal itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ya, yang mengarang Bidayatul Hidayah. Karena kitab Ihya Ulumuddin itu kenal dan tingkatannya untuk orang-orang tertentu yang sudah bisa baca kitab, lalu Sidin mengulah bidayah. Bidayah itu adalah pemulaan orang supaya menuju kepada hidayah. Makanya Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini kita mendapat hidayah daripada Allah. Dan itu anjuran Allah sebenarnya hidayah. Di setiap waktu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan hidayah. Setiap subuh Allahumma hdina fiman hadait. Amunnya hendak mendapatkan hidayah, ompati orang yang bujur-bujur sudah mendapatkan hidayah. Siapa? Allahumma hdini fiman hadait. Fiman hadait huwa Sayyidina Muhammad. Ya Allah berikan kami hidayah. Fiman hadait, orang yang sudah pian beri hidayah. Ada mungkin orang tersebut mendapatkan hidayah kecuali dengan jalur orang yang sudah mendapatkan hidayah daripada Allah. Bahkan kada itu aja, beliau adalah sumber dari segala hidayah. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sanad Al-Imam Ghazali sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau bergelar hujjah. Hujjah itu dalam mustalah hadis, usul hadis, ilmu mustalah hadis itu orang yang sudah hafal 300.000 hadis. 300.000 kada 1.000 kada. Riyadhus Shalihin itu ganal Allah itu 2.000, kada sampai 2.000 lebih lah sedikit. Itu Riyadhus Shalihin kayak ini ganalnya. Itu kada sampai 2.000. Ini 300.000 hadis. Orang yang bergelar hujjah. Banyak benar Sayyidina hafal hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pantas saja beliau banyak mengambil warisan Sayyidina Muhammad. Kita barang menghadiri majelis ilmu supaya kita mendapatkan warisan Sayyidina Muhammad tadi, mendapatkan warisan Sayyidina Muhammad supaya berberkah seperti berkahnya Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan Al-Imam Asy-Syadzili sahibut thariqah Syadziliyah, siapa yang ada hajat bertawassul kepada Al-Imam Ghazali. Al-Fatihah ila ruh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya Allah ulun hendak capat kawin. Al-Fatihah. Tapi begawi panglah. Kada begawi. Pengangguran siapa yang hakun? Artinya usahanya ada. Kada mungkin kada ada usaha. Hendak aja tapi kada ada berusaha, kada mungkin. Al-Fatihah ila ruh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya Allah sembuhkan penyakit ulun. Al-Fatihah. Itu kadejar orang sembarangan. Ini yang mencetus thariqah Asy-Syadziliyah Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Ya Allah ulun hendak gawian. Imbas sembahyang kirimi Imam Ghazali. Al-Fatihah ila ruh Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya Allah ulun hendak dapat gawian. Tapi harus yakin yakin hati kita dengan waliullah. Makanya biar 100 tahun kita berkawan dengan waliullah,
biar kita 100 tahun berkhidmah lawan waliullah, amunnya kita kada yakin dengan apa yang diemban oleh beliau, kita kada dapat sekalipun secuil daripada berkah beliau. Padahal 100 tahun nih berkhidmah, tapi kada percaya lawan kewalian sidin, kada percaya. La ilaha illallah. Biar inya sehari bertamu itu ada ketika itu di kota Siwun. Di kota Siwun itu ada salah satu ulama daripada Maghrib sana, jauh di Garbi, barat, daerah barat sana. Perjalanan mungkin dua bulan menuju ke kota Tarim. 2 bulan. Lawas kalau lah 2 bulan. Ayo perjalanannya 2 bulan. Lawas pakai onta orang bahari. Sekalinya apa? Hendak bertamu lawan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Hendak mendapat lawan sidin aja, hendak melihat kayak bergerak Habib Ali, dan insya Allah aku nak duduk, nak belajar. Sekali imbah datang, 2 bulan nih datang, betapun mana Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi datang. Itu di Masjid Riyadh, halnya Habib Ali ada. Sekali melihat Habib Ali, kanyang, dimakannya Habib Ali tak. Kalinya dimakan tuh kalinya dia itu pang lah. Artinya kanyang melihatnya dengan ta'zim, dengan mahabbah, dengan cinta. Ya orang cinta tadi, biarnya satu umat tapi berberkah toh. Biar 100 tahun kada yakin kada mau jadi. Sedetik aja tak melihat, kadanya sedetik bang satu umat lah melihat Habib Ali. Dikanyanginya melihat, ya Allah, cinta, ta'alluq, mahabbah, bulik. Jangan kita tuh lah mau datang hanya datang, paling kita istirahat dulu kalau lah. Ini bah melihat sudah kanyang, ya Allah, sudah cinta lawan Habib Ali. Bulik ke kampung, 2 bulan pulang bulik ke kampung. Dikasyaf oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Dikasyaf sidin. Bubun hikam tahu oleh jamaah jan. Bubuhan jamaah. Bubun hikam tahulah. Ada orang tadi jauh-jauh perjalanan jadi Maghrib sana menuju ke kota Siwun. Hendak berdapat lawan aku, hendak melihat aku, hatinya cinta lawan aku. Ta'alluq kuat hatinya lawan aku, jar Habib Ali Habsyi. Fashhadu, saksiakan, seandainya cintanya itu bujur lawan aku, sekalipun inya hanya setumat memandang aku, kada belajar lawan aku, ketahuilah wahai ashabi, fa innahu ma'i fil jannah. Inya kawan aku di dalam syurga, jar Habib Ali Habsyi. Kita harus yakin dulu. Namun bertawassul kena lawan Syekh Muhammad bin Al-Ghazali, yakin hati kita bujur-bujur dengan yakin, dengan mahabbah, insyaallah kabul. Insyaallah kabul. Jangan kena disalahkan. Bah tawassulnya nih kada mampan ka, lain tawassulnya yang kada mampan. Hati kita yang kada mantap lagi. Saku Imam Ghazalinya nih saku kada wali lagi jannah ya itu bertambah kotolahan jadinya nang itu. Kitanya yang salahkan, jangan sidinnya disalahkan. Kitanya hadir pada hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini ulun bingung kebanyakan syarah di hadapan ulun ini. Ini syarah juga, ini syarahnya juga. Kenapa? Ini 2 buting ini diberi penelitian. Amun kau tu nukar yang ini lah. Ulun amunnya pakai bahasa Indonesia, ini asal ada bermajlis. Ini kalau bahasa Indonesia kalau lah. Bahasa Indonesia lah bagus, gasan bacaan. Ulun sudah cek sebagian apa nih isinya, bujur aja apa saja. Kena amunnya ada salah kena pada ya kan. Tapi amunnya hendak ini bagus nah. Ini nang kayak kita Pak. Ini bahasa Melayu. Bagus ini kayak bermajlis jadi kita nah. Nah, bahasa Melayu bagus. Bagus benar. Bahasa Melayu. Amunnya kau hendak nukar yang kayak ini aja. Bahasa Melayu lah, bahasa Melayu. Bahasa Melayu nih. Siapa yang hendak nukar aja, nukar tapi, nukar baju kau aja. Ini kitab nih berapa? 50 ribu sekali ke warung. Ini pian dipakai anak pian lah, kena dipakainya, diamalakannya. Karena tahu bang, dengan berkat itu kita dirahmati Allah di dalam kubur. Nukar. Apalagi sudah nukar, apalagi sudah 50 ribu. Sekali nukar pulsa, nukar pulsa kau aja, nukar kitab pada kau, nukar, insya Allah berataan berkitab kan insya Allah. Ini ada aja kena namanya orang sugih juga sejuta bari, berapa buting sejuta ya Allah lah. Gasan hadiahnya juga, gasan ini di akhirat kena. Nukar ini nah. Kena amunnya sudah banyak yang pakai ini, ulun baca ini aja sudah. Kalau lagi baca Arabnya sudah, kena kelawasan.
Nya ulun cek juga kena ulun baca sebelum baca yang Melayu ini sama aja Nasaidiniyah tuh ulun baca dulu yang aslinya. Yang aslinya nih bahasa Arabnya supaya kada tersalah. Ini ada syarahnya di sinilah, ada syarahnya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Imam Ghazali insyaallah lah. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu amin. Di sini diringkasnya. Kadadanya artiakan At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu amin, langsung diringkasnya. Itu makanya kita langsung kembali di asalnya ini nyaman supaya apa? Supaya kita itu memaartii kada terbuang-buang yang apa yang disampaikan oleh imamnya. Itulah. La ilaha illallah. Dan biasanya ada juga di sini tepaling, artinya tuh tepaling. Tapi kada Bapak, bujur aja. Kada Bapak. Nah, makanya bagus buat kitab yang kitab Arab Jawa nih. Jakannya adalah. Napa berkata oleh Syekh Al-Imam, seorang imam besar, Al-Alim orangnya alim, Al-Allamah sangat alim, Hujjatul Islam, hujjah bagi agamanya Allah Subhanahu wa taala, Barakatul Anam, keberkahan keberkahan manusia. Artinya berkat benar bagi orang yang membaca kitab Al-Imam Al-Ghazali. Makanya jar ulama, siapa yang hendak mengetahui ulama itu adalah ulama akhirat, maka inya ketujuh membaca kitab Al-Imam Al-Ghazali. Beberkah kitab Imam Al-Ghazali inilah. Siapa yang bisi aja jin, beberkah dah. Rumahnya beberkah bisi kitab Al-Mina. Barakatul Anam. Siapa beliau? Abu Hamid, kunyahnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu amin. Mudah-mudahan Allah taala mensucikan ruh beliau insyaallah dan Allah taala memberikan cahaya di dalam kubur beliau amin. Allahumma amin. Apa jadi beliau? Alhamdulillahi haqqa hamdih. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar maha paling yang paling dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dipuji, sebenar-benar yang dipuji adalah Allah. Yang dipuji Allah. Sekali lagi, yang dipuji Allah. Makanya ulun tadi ada di majelis Imbah Jumat. Jadi ulun orang tuh hendak mendapatkan hakikat syukur, ingatakan kita bandingkan ketika kita mendapatkan sesuatu daripada makhluk. Ada orang memberi kita 100 juta. 100 juta. Oh, alhamdulillah. Makasih banyak. Bahkan kita ta'zimnya luar biasa. Kenapa ini memberi duit 100 juta? Pian tahulah, Allah tuh sudah beberapa triliun dah memberi pian nikmat. Seandainya dihitung pakai duit. Kenapa masih mengagungkan berterima kasihnya kurang kepada Allah? Kepada makhluk berterima kasihnya luar biasa. Itu orang itu belum lagi dimasukkan hamba Allah yang bersyukur. Hati-hati itu. Diberi Allah Ta'ala kawam hadir majelis ilmu, alhamdulillah ya Allah, nang kaya pian dapat duit 1 triliun. Nah, seandainya tuh pian lah berjalan kena ke bulik di rumah ni nah, sakanya di mau ke rumah napa nih pina lain nih terjejak pina, sakanya intan kayak ini genalnya nah. Intan kalau saya diaminakan lah. Kayak ini genalnya intannya. Kira-kira pian himungnya kayak apa? Hah? Himung benar Allah. Atau ada orang kena mengetuk lawang tak. Mbah majelisan nih. Soalnya membawa tas. Kenapa tasnya? Soalnya dalamnya duit wara. Mau aja. Pian telah berterima kasih lawan orang itu pasti sangat luar biasa. Oh, makasih banyak. Masuk dulu ada kasih. Wah, bisa disuruh bermalam, bermalam. Saking ta'zimnya. Tapi adakah pentakdiman ketika Allah memberi kita nikmat? Bahkan duit atau permata yang seini tadi, hakikatnya siapa yang memberi? Itu masih belum bersyukur lagi lawan Allah. Makanya dari Imam Ghazali bujur-bujur kita alhamdulillahi haqqa hamdih. Kayak apa cara haqqa hamdih? Bujur-bujur apabila kita hendak mengagungkan Allah, terima kasihnya kepada Allah. Sekalipun daripada makhluk, makanya kayak itulah. Makanya amun orang itu paham, amun orang itu berilmu, kuitannya kah, gurunya kah, siapa pulang yang sahibul majlis kah atau apa kah, biar orang tersebutlah menghadiahi. Misalnya orang tuh baik lawan kita, baik lawan ulun misalnya, lalu ulun biasa aja,
Model kada tapi berterima kasih itu terima kasih ya, makasih banyak. Kada model lebay benar. Paham ya? Itu memusyahadahkan ini Allah yang memberi. Kuitan. Bersyukur kalau lah kita mari bandung mau di kuitan nilai kuitan dihiga tak ada apa-apa kalau lah. Misalnya kuitan, engkau berataan. Misal kuitan memberi kita berataan, jiwa raganya lagi halus sampai kayak ini, tapi jangan pernah minta balas jasa lawan anak, itu jangan pernah. Tapi minta jasa lawan Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Dan anak pun amun inya paham, artinya kada tapi berterima kasih bener lawan abah nih, padahalnya benar ketika inya sembahyang, ketika inya hadir majelis ini, ceramah di sini misalnya, atau di mana inya hadir majelis ilmu mendoakan terus lawan kuitan. Pina kada pembalasan, mana aja balasannya anak-anak aja. Jangan ditagih. Kenapa? Karena kita hendak berterima kasih bujur-bujur kepada Allah Subhanahu, dan bantu anak supaya bujur-bujur inya berterima kasih kepada Allah bukan kepada kita. Sekalipun jalurnya adalah kita berterima kasih juga kuitan, tapi jangan sampai mengalahkan terima kasih kita kepada Allah. Kenapa? Karena hak hamdih yang paling bujur-bujur untuk diterima kasih, untuk dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Setelah kita disuruh bersyukur, leti di dalam kitab Allah taala melajari, beberapa ulama melajari wassalatu, leti kada bakalan putus imbah kita bersyukur kepada Allah baca selawat kepada Sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin rasulihi wa rasuluhu wa abduh, ala Sayyidina Muhammadin rasuluhu wa abduh, wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. La ilaha illallah. Menjelaskan bahwasanya setelah kita berterima kasih kepada Allah, Allah menciptakan kita dan memberikan kita hidayah berkat siapa? Sayyidina Muhammad. Jangan sampai ketika kita mendapatkan muntung kita kawa berselawat kepada Sayyidina Muhammad, berterima kasih kepada Allah dengan ta'zim. Alhamdulillah ya Allah, muntung kau berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, kau menghadiri majelis Sayyidina Muhammad. Supaya apa garang? Supaya kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah dan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu, dan salawat dan salam ala Sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih, dan kepada keluarga beliau. Setelah salawat kepada Sayyidina Muhammad, itu kebiasaannya juga di dalam kitab pasti tanda kitab itu daripada bebuahan ahli sunnah wal jamaah pasti wa ala alih. Kenapa garang? Wa ala alih itu kenapa garang ada terus? Amunnya orang tuh bujur-bujur ahlu sunnah wal jamaah lah kitabnya itulah. Ini barang tahunan hendak mengetahui kitab itu ahlu sunnah wal jamaah, bismillah dulu di pemulaannya. Yang kedua alhamdulillah, dan selawat kepada Sayyidina Muhammad, dan berselawat kepada keluarga dan sahabatnya Sayyidina Muhammad. Itu tanda kitab itu daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu dulu. Karena belum lagi kena yang di dalamnya lah ada juga orang berselawat, bismillah, tapi dalamnya pada boleh berziarah aja. Nah, ziarah kubur kada boleh jadi. Itu lain lagi ngarannya, lain kisah lagi lah. Kenapa jadi al dan sahabat itu termasuk tarus dalam salawatnya Sayyidina Muhammad? Allah la ilaha illallah. Cinta kepada Sayyidina Muhammad ibaratakan seperti pohon yang berbuah sangat manis. Manis benar, dan diangan-angankan orang buah itu menyakawa setiap bulannya panen. Ini diangan-angan. Tapi amunnya pian hendak buah itu buah itu kada mungkin kalau mencungul sorangan mencungul kayak itu. Kecuali pian bisi kajian apakah? Jar timbul sorang kayak itu pohon. Jar pohon durian, pohon durian timbul pohon durian. Itu ngalih pang itu kalau lah. Secara akalnya aja pasti kita hendak mencari bibit. Ya Allah lah. Bibit mahabbahnya Sayyidina Muhammad yang menghasilkan syukur kepada Allah. Itu tuh kena tuh kembalinya dibulikakan. Bibit cinta kepada Sayyidina Muhammad
yang mana cinta kepada Sayyidina Muhammad menghasilkan syukur kepada Allah, bibitnya itu cinta kepada ahlu baitin Nabi Muhammad dan para sahabat dan para aulia Allah. Dalam diri kita cinta duluan para aulia Allah, tanam bibit itu dulu nah. Kayak hendak cinta lawan Sayyidina Muhammad, kayak hendak cinta lawan Allah, bibitnya aja kadada. Bibit itu apa nah? Cinta lawan ahlu bait Nabi Muhammad, sahabatnya Sayyidina Muhammad dan kekasihnya Sayyidina Muhammad, ya para ulama dan para aulia Allah. Tanam dalam hati dulu. Imbah ditanam pang, sudah cinta lawan para ahlu bait Nabi Muhammad, sudah cinta lawan sahabatnya Sayyidina Muhammad, sudah cinta dengan para aulia Allah, disiram. Siramnya apa? Siramannya udah kalau tadi wala. Siramannya apa? Siramannya ilmu baginda Muhammad. Ya hadir majelis ilmu, disiram supaya yang tuh bujur pang ulun cinta guru aja lawan ahlu bait Nabi Muhammad, ulun cinta lawan para aulia Allah guru aja. Tapi kenapa jadi kadada hidup nih? Kadada hidup, kada disirami dengan ilmu agama. Tanaman tuh bibit tuh namanya kada disiram pakai banyu apa kabar? Maulah tumbuh lah. Kada mau tumbuh lah, disiram. Disiramnya pakai apa? Pakai ilmu agama. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa yang cinta lawan Allah, fattabi'uni. Qul in kuntum, siapa yang berpadah bahwasanya cinta lawan Allah, fattabi'uni. Umpati aku jadi Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Simbur atau disiram dengan ilmu yang mana ilmu tersebut bersambung sanadnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita siram terus kada mau matinya, siram akhirnya tumbuh ya seperti pohon yang sangat berbuah, yang sangat lebat, buahnya banyak, lalu kita makan kena. Nah itu buah hasilnya daripada bibit cinta kepada ahlu bait Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat dan cinta kepada wali Allah menimbulkan, tapi disiramlah kena tumbuhnya apa? Tumbuh adalah mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah, Sayyidina Muhammad pasti cinta jawalawaninya. La ilaha illallah. Amma ba'du, fa'lam, ketahuilah, ayyuhal harisul muqbil ala iqtibasil ilmi. Napa jar Imam Ghazali? Fa'lam, ketahui, jar Imam Ghazali, ayyuhal haris, orang yang bujur-bujur memperhatikan dengan saksama, wal muqbil, orang yang ingin menerima ala iqtibasil ilm, yaitu daripada mencari ilmu. Orang yang bujur-bujur hendak mencari ilmu nih. Sebelum beliau membahas masalah ilmu, adab-adab yang ada di dalam fikih atau adab-adab hati atau adab-adab pikiran, ini beliau menganjurkan bagi orang yang bujur-bujur hendak belajar. Jasidin apa? Al-mudhir min nafsihi sidqar raghbah fih, wal mudhir, orang yang menampakkan, bebuan pian menampakkan berataan bahwasanya bebuan pian itu bujur-bujur hendak menuntut ilmu. Artinya hadir duduk di majelis ilmu, masuk sudah. Wa fartat ta'attush ilaih, dan sangat haus dengan ilmu agama. Pian sadar kada sadar, mana gurun kada haus jar, ruhani pian yang haus. Sadar kada sadar bahwasanya ruhaniyah kita itu haus dengan ilmu agama. Sadar kada sadar sebenarnya kita memerlukan tarus dengan ilmu agama supaya pohon mahabbatullah itu kena tumbuh. Paham ya kalau lah? Nah, wa fartat ta'attush ilaih, dan sangat haus tadi dengan ilmu tadi. Kita tuh hendak benar menuntut ilmu. Annaka in kunta taqsidu bil ilmi munafasah. Seandainya, jadi Imam Ghazali disinggung sidin mulai pemulaan, artinya bujur-bujur ketika kita hendak menghadiri majelis ilmu. Jangan sampai annaka, bahwasanya engkau in kunta, jika engkau taqsidu, memaksudkan bil ilmi, dengan menuntut ilmu, napa? Al munafasah, hendak berharat-haratan. Kalau kena aku hadir majelis ilmu, wajar. Alhamdulillah, aku hadir majelis ilmu aja. Ya. Ada kena pas bulik, ada orang yang kada hadir lalu merasa kena dalam dirinya bahwasanya inya lebih hebat daripada orang yang kada hadir. Itu munafasah ngarinya inya ketika hadir majelis ilmu, inya hendak bahwasanya inya tuh hendak mengalahkan orang lain. Jangan pernah berniat yang kada bagus. Makanya disinggung oleh Imam Ghazali dari awal bahwasanya pentingnya niat ketika menuntut ilmu. Sudah ulun padahi, apabila pian niat, pian bujur menuntut ilmu, yakin bahwasanya Allah akan memberi pian rezeki zahir dan batin. Siapa yang yakin
yakin dengan keberkahan ilmu yang didasari dengan keikhlasan hati, kada lain mencari ridha ilahi, Allah akan memberikannya rezeki zahir dan rezeki batin tanpa inya pinta. Tanpa inya pinta. Wal mubahah ini mencari apa? Mencari muha. Mencari muha di hadapan orang lain. Jangan wat taqaddum 'alal aqran, dan inya ketika menuntut ilmu hendak supaya aku ini lebih hebat daripada kawanku. Anu jar, kawanku semalam mah hadiri majelis yang malam Senin tuh jar. Atau mau olah nih, makanya ulun pada helon ulun panitia jangan berharat-haratan. Kalau wae kena di sana ada majelis jar Ustaz Saifur Rahman, apa di sini kada ada majelis? Ulah juga majelis ini, jangan kalah kita lawan Al Hidayah, jar jangan. Amun dia niat pian kayak itu ulun kerja di majelis di sini. Kada lain ini supaya kita tersebarnya apa? Tersebarnya ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada hendak nong. Kalau wah disedikin ada jar majelisan kita kada ada, kita harus jual jar. Menyakawa kita seban minggu. Jangan kayak itu. Bujur-bujur ketika hendak mengolah majelis dan menghadiri majelis kada lain karena hendak liwajhillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wasti'malata wujuhin nasi ilaika, dan hendak memakai ilmu ini sebagai apa? Sebagai pandangan manusia bahwasanya kita itu ahli ilmu. Jangan. Kalau wae disambat orang kena, oh masya Allah lah, ahli majelis lah, jangan. Biasa aja, itu masalah hati panglah, masalah hati lah, masalah hati. Wajam al khutamid dunia, untuk mengumpulkan dunia. Amunnya aku kada hadir majelis, aku hendak menghadiri majelis ilmu, lalu dianggap orang baik, lalu daganganku payu. Jangan. Ini yang kada bagus-bagus adalah disambat sini. Fa anta sa'in fi hadmi dinik. Ikam amunnya nang kaitu jadi Imam Ghazali berniat ikam kada bagus menuntut ilmu atau mengadakan majelis ilmu, maka ikam itu seakan-akan menghancurkan agama ikam seorang. Agama kita akan hancur. Kenapa? Karena agama diolah menjadi dunia. Orang dunia diolah menjadi akhirat. Wa bai'i akhiratika bidunya, dan engkau menjual akhirat engkau untuk sebagian kecil untuk mendapatkan dunia semata. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan niat kita dibujurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menuntut ilmu. Salah satu niat untuk menuntut ilmu yaitu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat hendak membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak mengambil warisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak menghidupkan agama Islam, hendak menghidupkan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berniat hadir di majelis ilmu untuk menghidupkan agamanya Allah, Allah akan hidupkan inya dimanapun inya berada, sekalipun inya sudah meninggal seakan-akan inya hidup. Kenapa? Karena makanya orang para aulia Allah Ta'ala itu pasti alim pastinya ma'ajar, pasti ma'ajarinya, ma'ajar ilmu agama, lalu napa ajar jadinya wali Allah Ta'ala, nyabi ilmu jadi wali Allah Ta'ala. Napa? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan disangka orang-orang yang mati syahid, ya salah satunya orang-orang yang alim, orang-orang itu waliullah. Jangan disangka bahwanya itu adalah meninggal. Bal ahya, mereka itu hidup, yurzaqun, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita juga seberataan yang hadir berniat, ya Allah ulun hendak menghidupkan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun hadir amunnya pian kadeda. Kayak apa ulun hendak menyampaikan? Palalau sorangan sini nah. Pian kadeda yang hadirnya mustahil. Artinya kita berimbai bersama-sama, kita sama-sama pian hadir, ulun menyampaikan, kada lain niatnya kada pian kada merasa hebat daripada orang yang kada hadir, ulun pun kada merasa hebat, kita tawadhu, hati kita berataan lawan Allah, diangkat oleh Allah Ta'ala kena pangkat kita insyaallah di sisi Allah, lain di sisi manusia. Di sisi Allah, lain di sisi manusia. Siapa yang menghidupkan ilmu baginda Muhammad, Allah akan berinya kehidupan yang abadi, kekal di akhir hayatnya kena. Dan terakhir yaitu apabila
orang itu rajin menghadiri majelis ilmu, hatinya ringan untuk menghadiri majelis ilmu, rindu dengan majelis ilmu, ikhlas hatinya menuntut ilmu, insyaallah Allah bukakan jalan mudah untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya insyaallah lah, dan mudah-mudahan kita kawal istiqomah insyaallah. Ini pemulaan, beliau masih kena, ini Imam Ghazali menyebutkan lagi maksud kita untuk ta'allum, untuk menuntut ilmu itu apa niatnya yang bujur. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali kena insyaallah bulan yang akan datang, sebulan lagi. Tapi setengah bulan yang akan datang itu Ustadz Ahyadi insyaallah lah dihadiri juga, jangan kada hadir karena beliau membaca fikih. Ya tadi diulangi lagi jar sidin mun kawan nukar kawai 50.000 yang kada kawan nukar bepadah angkat tangan pembakal nukar. La ilaha illallah. Insyaallah. Amun jujurlah orang bermajelis santupian amunnya di hadapannya itu membawa kitab semangat. Jujuran toh. Semangatnya itu luar biasa. Jadi kayak apa ya? Kayak orang berhubungan berhubungan pakai HP. Tahu lah pian lah. Amun kada ada sinyal kayak apa putus. Sinyalnya kada ada. Menurut ulun sinyal orang menuntut ilmu ya kitab di hadapan. Nah, tapi seandainya kada bang, kada apa-apa juga. Kalau misalnya kada nukar, kada hadir ulun jar, janganlah. Ini kada berpaksaan. Ini kada berpaksaan lalu gurin nukar jar, kada berpaksaan kada. Yang kada nukar tetap aja hadir juga. Kalau takutan ngena kada berkitab, jangan. Kawan. Ya mudah-mudahan ada berkahnya insyaallah. Kita hadiahi pahala yasin insyaallah beratan. Amunnya kawa kita bimbai baca yasinnya lah. Hadangi ulun insyaallah kada belambat-lambat juga bang ulun lah. Hadangi ulun baca yasin bimbai kena kita bertawassul dulu dengan para aulia Allah. Hanya kita baca yasin bimbai kita bimbai. Dan yang jamaah jangan lambat juga datang. Teduhulu ulun kena hendak habis yasin noh hanya bagusnya tuh bawa kayak ini nah. Membawa botol masing-masing mulai rumah. Amunnya kada tuh sudah ada masing-masing dibagi tuh dicucok. Supaya nih sir rahasia yasin berapa ikung baca yasin tadi masuk ke dalam botol nih nah. Berkah benar, kalahan pada minta doa pada peguruan lagi. Yasin berapa buting yasin masuk ke dalam sini. Kadang yasin panglah surah yasin berataan termasuk. Kayak pada berkah. Amunnya yakin insyaallah jadi syifa, penyembuh, obat, penerang hati insyaallah lah. Karena masing-masing aja tuh panitia menyediakan datun yang kayak ini nah dicucuk nah. Ini masuk aja juga. Biar halus masuk aja juga. Diniatakan, oh ya Allah ini banyu yasin nah. Apalagi kena di kuburan kuitan bercahaya. Senang benar. Banyu yasin dikubui di kubur kuitan nggak apa? Senang kalau kuitan kalau lah banyu yasin nah kubui. Jangan dikubui di bantal. Aja. Kita hadiahi kesan keluarga kita, bertahlil kesan keluarga kita, mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diangkat pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari dzikri ba'da an